Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wa ba'du. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Wajiz fil Adab Syar'iyyah. Sekarang kita masih di pembahasan adab tentang persaudaraan. Dan kita ada di poin ke-12. Istahabbud du'a, dianjurkan berdoa lil ikhwani, bagi saudara, fi wujuhihim, di hadapan mereka, wa fi dhahril ghaibi, dan di dalam keadaan mereka tidak tahu. Mendoakan di hadapan dan dalam keadaan mereka tidak tahu. Bitolabin, baik dengan dipinta, dengan suatu permintaan, wa bi ghairi talab, ataupun dengan tanpa permintaan. Kemudian di sini penulis membawakan hadis tentang mendoakan saudara kita baik di hadapannya maupun di belakangnya, tidak diketahui oleh dia. Fa Nabi Darda radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala da'watul mar'il muslim li akhihi dhahril ghaib mustajab. Doanya seorang muslim untuk saudaranya dalam keadaan tidak tahu, jadi orang yang didoakan tidak tahu, maka doa tersebut mustajabah, akan diijabah. Inda ra'sihi malakun muwakkal, di atas kepalanya terdapat malaikat. Malaikat yang diberikan tugas khusus kullama da'a li akhi, setiap dia berdoa untuk saudaranya bi khairin, dengan kebaikan,
Qala al-malakul muwakkalu bi, berkata malaikat yang ditugasi tersebut, ditugasi menjaga, amin, walaka bimithlin, dan bagimu seperti itu. Jadi kalau kita berdoa kebaikan buat saudara kita, yang pertama diaminkan oleh malaikat, yang kedua malaikat mendoakan yang sama untuk kita. Jadi jangan lupa di dalam doa kita disisipkan doa untuk saudara kita. Terutama misalnya yang memiliki ikatan dengan kita, baik itu teman atau yang lebih dari itu, guru, murid. Baik, yajibu an yudrika al-muslimu, hendaklah mengetahui seorang muslim wujuda al-siratil ikhwatil islamiyah, adanya hubungan al-siratil ukhwatil islamiyah, ikatan persaudaraan Islam allati tarbitu bainahu wa baina jami'il muslimin, yang dekat antaranya dan antara seluruh kaum muslimin. Mahmah talafat ansabu, betapapun berbeda nasab mereka. Wa taba'adat buldanuhum, dan saling jauh negeri mereka. Wa tafarraqat subuluhum, dan terpisah jalan mereka. Jadi kalau sesama Islam, walaupun berbeda dari sisi nasab, dari sisi negara, ya, maka mereka tetap ada ikatan dengan kita. Dalam hal apa? Ikatan sama-sama seorang muslim. Dan tidak ada yang menjadikan mulia atau tidak mulia perkara ini. Misalnya nasabnya, asal negaranya. Yang ada kembali ke personal masing-masing. Hanya mungkin barangkali misalnya orang yang berada di kota Madinah atau Mekah, mereka lebih dekat dengan pintu-pintu kebaikan. Walaupun kita pun di sini banyak pintu yang lain. Artinya ikatan ini ada. Dan yang menjadikan mulia satu sama lain itu kembali kepada ketakwaan personal. Illa ahadihil ukhuwah, hanya saja bahwasanya ukhuwah ini tazdad wa tanqus, tazdadu wa tanqusu, akan bertambah dan berkurang
bihasabi qurbi kulli wahidin minhum min Allah Ta'ala wa bu'dihi, menurut kadar kedekatan masing-masing mereka kepada Allah Ta'ala dan jauhnya mereka. Ya, dan di sini poin penting. Jadi ukhuwah ini yang menjadi faktor bertambah atau berkurangnya tergantung kedekatan kita dengan Allah. Artinya apa? Kalau kita semakin dekat dengan Allah, kemudian saudara kita pun semakin dekat dengan Allah, maka persaudaraan itu akan semakin erat, ya, akan bertambah. Sebaliknya, kalau ya dia jauh dari Allah, maka persaudaraan pun akan berkurang kedekatan. Walakinnaha, akan tetapi dia baqiyatun ma baqiyal Islam, ma baqal Islam fihim, akan tetap selagi Islam tetap pada mereka. Kalau Allah Ta'ala innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya seorang mukmin, kaum mukminin itu bersaudara, bersaudara atas nama iman. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum, ingatlah nikmat Allah kepada kalian, in kuntum a'da, ketika kalian berada dalam keadaan bermusuhan. Fa'alafa baina qulubikum, maka Allah menggabungkan, membuat kasih sayang di antara hati kalian. Fasbahtum, maka jadilah kalian binikmatihi, dengan nikmat Allah tersebut, ikhwana, bersaudara. Jadi persaudaraan itu termasuk bagian dari nikmat yang harus disyukuri, diingat. Karena dengan kita banyak saudara, terjalin ukhuwah, pintu-pintu kemaslahatan akan terbuka, akan tercapai. Hanya saja nanti tergantung motivasinya. Ada yang sekedar karena dunia, ada yang memang untuk akhirat. Yajibu an yudrikal muslim, wajib hendaknya mengetahui seorang muslim, anna rabitatal ukhuwatil islamiyah, bahwasanya ikatan persaudaraan Islam, min aqwa rawabiti allati tarbitu bainahu wa baina ikhwanihi muslimin fi kulli makanin, bahwasanya ikatan persaudaraan Islam merupakan ikatan yang paling kuat, allati tarbitu, yang mengikat antara dia wa baina ikhwanihi muslimin, dan antara saudaranya kaum muslimin, kulli makanin, pada setiap tempat, seluruh tempat. Wa annaha, dan bahwasanya dia ikatan, min awthaq ural imani, di antara
tali keimanan yang paling kuat. Ikatan keimanan yang paling kuat. Fa'anil Barra ibni Azib radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala inna awthaqa iman, sesungguhnya tali keimanan yang paling kuat, awsaq atau paling kuat, apa? An tuhibba fillah, engkau mencintai di jalan Allah, karena Allah. Wa tubghidha, dan engkau membenci fillahi, di jalan Allah, karena Allah. Maksudnya cinta orang lain kalau sama-sama berada di atas ketaatan. Itu cinta karena Allah. Menginginkan kebaikan bagi saudara kita dalam ketaatan. Dan benci karena Allah itu benci dengan perbuatan buruk yang dilakukan oleh saudara kita. Benci kepada perbuatan, bukan kepada semata-mata zat orangnya. Walaupun demikian, ya tetap mendoakan, mengajak, menasehati. Jangan kemudian loyalitas atau kecintaan, kebencian kepada saudara itu hanya berdasarkan materi dunia. Kalau dia mendapatkan keuntungan secara dunia, diberikan barang atau yang lainnya, lalu dia mencintai saudara. Betul, nanti akan ada pembahasan, saling memberi hadiah itu akan menambah kecintaan. Tapi jangan kemudian orang yang misal tidak memberikan hadiah secara materi kepada kita dianggap tidak baik. Karena ada doa yang hadiah yang tidak terlihat tapi akan terasa, itu doa. Kata para ulama, doa untuk saudara, doa kebaikan itu hadiah ruhiyah, hadiah untuk rohani. Maka kalau kita belum bisa saling memberi hadiah secara materi, hadiahkanlah saudara kita dengan doa-doa yang terbaik. Baik. Sehingga nanti kalau prinsip ini dipakai dalam pergaulan, ya, kita cinta kepada orang lain atas dasar ketaatan dan benci karena perbuatan buruk yang dilakukan mereka. Insya Allah, circle atau lingkungan pergaulan kita akan senantiasa dipertemukan dengan orang-orang yang baik. Walaupun pasti ketemu dengan orang jahat. Tapi minimal yang dominasi dekat dengan kita orang baik juga. Ke-15, yusannu ikhbaru syakhsi alladhi tuhibbuhu annaka tuhibbu billahi ta'ala. Disunahkan untuk mengabarkan seseorang alladhi tuhibbu, yang kau mencintainya,
anna tuhibbu billahi ta'ala, bahwasanya engkau mencintainya karena Allah, di jalan Allah. Kabarkan, tapi di sini jujur hati kita ya, bukan sekedar basa-basi. Fatakul, maka hendaklah engkau ucapkan, inni uhibbuka fillah, sesungguhnya aku mencintaimu karena Allah. Au nahwa hadza, atau semisalnya. Wa yaruddu alaih, dan hendaklah dia membalas kepadamu, ahabbakallah, ahabbakallahu, semoga Allah mencintaimu, alladzi ahbabtani lahu, sebagaimana engkau mencintaiku karenanya. Ini doanya indah sekali ya. Au nahwa hadza, atau yang semisal. Tapi ini jujur, bukan sekedar basa-basi. Kita takjub dengan amalan seseorang, akhlak seseorang, ilmu seseorang. Ucapkan ini kepada. Jangan sekedar basa-basi. Apalagi misal kepada orang kita harapkan materinya agar dia baik kepada kita, baik berupa materi, ngasih sesuatu. Nah itu niatnya nggak baik kalau gitu. Harus jujur mengucapkan. Fa'an al-Miqdam ibni Ma'di Karib, Ma'di Karib radhiyallahu anhu. Ma'di Karib ini ya apa? Nama orang, Tarkib Majzi. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, idza habba ar-rajulu akhahu, apabila seseorang mencintai saudaranya, falyukhbirhu, maka hendaklah dia mengabarkan kepadanya, annahu yuhibbu, bahwasanya dia mencintai. Rawahu Abu Daud wa Tirmidzi. Fayaqulu lahu inni uhibbuka fillah. Kemudian dijawab, ahabbakalladzi ahbabtani lahu, semoga mencintai juga kepadamu zat yang kau cinta kepadanya atau cinta kepadaku karenanya. Semoga Allah mencintaimu karena engkau mencintaiku karena Allah.
Kama fa'alahu sahabiyah radhiyallahu anhuma. Sebagaimana yang dilakukan oleh dua orang sahabat radhiyallahu anhuma ba'da qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam lil muhib a'limhu, kabarkanlah kepadanya. Biasanya bahasa seperti ini jarang muncul di dalam pergaulan karena belum terbiasa. Dan barangkali ya karena belum terbiasa. Kemudian khawatir dianggapnya gimana gitu. Tapi bisa kita mulai kepada orang-orang sekitar kita. Baik. Yustahabus salam alal ikhwan. Disunahkan untuk mengucapkan salam kepada saudara. Salam di sini ucapan assalamualaikum, bukan salam musafah. Itu pun sama. Tapi yang dimaksud salam di sini ucapan assalamualaikum. Dzalika min asbabi ziyadatil mahabbah billahi ta'ala. Karena hal tersebut adalah sebab bertambahnya kecintaan karena Allah. Nanti bisa dibuktikan terutama dalam keadaan ada gesekan dengan saudara kita atau dengan teman kita. Terus pas ketemu kita mengucapkan salam, itu hati berpengaruh ke dalam hati. Baik hati kita ataupun hati yang mendengarnya. Sehingga yang tadinya sudah amarah dan sebagainya ada berkurang. Fa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walladzi nafsi biyadihi, demi zatku yang berada, demi di jiwaku yang berada di genggaman tangannya, la tadkhulul jannah, kalian tidak akan masuk surga hatta tu'minu, sehingga kalian beriman, wala tu'minu, dan kalian tidak beriman hatta tahabu, sehingga kalian saling mencintai. Awala adullukum ala syai'in, apakah ingin aku tunjukkan kepada kalian sesuatu, idza fa'altum, apabila kalian kalian melakukannya, tahabbtum, kalian akan saling mencintai. Mau nggak dikasih tahu agar kalian saling mencintai? Yaitu afshus salama bainakum, sebarkanlah salam di antara kalian. Baik. Ke-17, yang bagi alal muslim, selayaknya kepada seorang muslim, an yakuna harisan,
agar serius, semangat, bersungguh-sungguh ala suhbati ahli taqwa, membersamai ahli taqwa, orang yang bertakwa. Wadzalika, hal tersebut, annaha, bahwasanya ya, membersamai orang bertakwa, iyallati tanfa'uhu, dialah yang akan memberikannya manfaat fid dunya wal akhirah, baik di dunia maupun di akhirat. Ya. Wal ya'lam atau wal ya'lama anna sadaqati, bahwasanya persahabatan kullaha, seluruhnya, ikatan, ya, persahabatan, hubungan. Ana izin dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang ke-17, selayaknya pada seorang muslim serius sungguh-sungguh membersamai orang bertakwa, karena membersamai mereka itulah yang akan bermanfaat baginya baik di dunia maupun di akhirat. Dan agar diketahui bahwasanya pertemanan, hubungan seluruhnya tanqalibu, akan berubah, berbalik yaumal qiyamah, pada hari kiamat, ila bughdin, menjadi kebencian, wa adawah, dan permusuhan, illa shadaqata ahli taqwa, kecuali teman yang bertakwa. Ya. Pasangan, anak, teman itu akan menjadi musuh. Inna min azwajikum wa auladikum aduwwun lakum. Anak dan pasangan itu nanti akan jadi musuh. Saling menuntut. Allah berfirman, al-akhillah. Di sini ada penjelasan, nanti ada tafsir yang bagus pada ayat ini. Surah Az-Zukhruf. Al-akhillah, persahabatan, pertemanan, teman-teman akrab, yauma idin, pada hari itu, hari kiamat, ba'duhum, sebagian mereka, li ba'din, kepada sebagian, aduun, musuh, menjadi musuh, illal muttaqin, kecuali orang yang bertakwa. Nah, di sini di antara penjelasannya kita lihat di misalnya di tafsir Ibnu Katsir. Jadi semua persahabatan, pertemanan yang didasari bukan karena Allah, nanti hari kiamat akan berbalik menjadi permusuhan. Jadi kenapa jadi permusuhan? Karena tidak didasari karena Allah. Tapi kalau karena Allah akan kekal sampai hari kiamat. Kemudian datang riwayat dari
Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Yang dimaksud adalah dua orang mukmin yang berteman dekat dan dua orang kafir yang berteman dekat. Jadi ada dua pertemanan ya, iman dan kufur. Dua orang pertemanan yang beriman itu diwafatkan. Kemudian diberi kabar masuk surga. Lalu dia teringat dengan temannya. Maka dia berdoa, ya Allah, sesungguhnya Fulan adalah teman dekatku. Selalu menyuruhku kepada taat kepadamu dan taat kepada Rasulmu. Memerintahkan berbuat baik dan melarang dari berbuat buruk. Bahkan dia cerita akan bertemu denganmu, ya Allah. Lalu dia berdoa lagi, ya Allah janganlah dia sesatkan. Dan hendaklah engkau meridhoinya. Jadi nanti di akhirat ini belum bertemu. Ya. Lalu kata Allah, coba pergi. Kalaulah engkau tahu apa yang disediakan untuk temanmu itu, engkau akan tertawa dan tidak menangis. Kemudian keduanya wafat. Kalau tadi, afwan, tadi salah satu yang wafat ya. Lalu dipertemukan di alam ruh. Lalu kata Allah, hendaklah kalian berdua saling memuji. Maka keduanya pun saling memuji, engkau adalah sebaik-baik saudara dan sebaik-baik teman, sebaik-baik kekasih. Lihat ya. Jadi saling mendoakan, bahkan termasuk nanti ketika wafat. Dipertemukan dan dalam keadaan tertawa, suka. Adapun orang yang kafir, kemudian salah seorangnya mati dan dia diancam masuk neraka, dia ingat temannya, ya Allah, sesungguhnya temanku dulu itu mengajak berbuat durhaka kepadamu, kepada Rasul, memerintahkan kejahatan dan melarang dari kebaikan. Dan dia mengatakan tidak akan berjumpa denganmu. Kata orang yang wafat duluan itu, ya Allah, janganlah engkau berikan dia petunjuk. Ya. Dan hendaklah engkau murkai. Kemudian temannya satu lagi wafat, menyusul. Maka kumpullah duanya. Maka kata malaikat, hendaklah kalian berdua saling mencaci. Maka mereka saling mencaci dengan mengatakan, engkau adalah seburuk-buruk saudara, seburuk-buruk teman, dan seburuk-buruk kekasih. Ini berat ya. Jadi kalau di dunia, lihat di dalam riwayatnya ya, pertemanan itu akan langgeng sampai di ke akhirat. Kalau apa? Senantiasa memerintahkan taat kepada Allah dan Rasul. Ini teman yang pertemanan karena Allah atau pertemanan karena takwa, ya karena Allah. Ya. Pertemanan karena Allah atau ketakwaan. Apa saja tadi?
Yang pertama, memerintahkan agar taat kepada Allah dan Rasul. Saling menyuruh agar taat kepada Allah dan Rasul. Kemudian yang kedua, memerintahkan untuk taat, untuk kebaikan, melakukan amal soleh, dan melarang dari jahat, dari perbuatan jahat. Kemudian yang ketiga, menceritakan akan adanya pertemuan dengan Allah. Dalam di sini artinya mengingatkan tentang akhirat. Karena pertemuan dengan Allah itu di akhirat. Nah ini ya, pertemanan karena Allah atau karena ketakwaan. Yang pertama, memerintahkan agar taat kepada Allah dan kepada Rasul. Saling mengajak agar taat kepada Allah dan Rasul. Kemudian memerintahkan melakukan amal soleh, kebaikan, dan melarang dari kejahatan. Dan menceritakan, mengingatkan akan adanya pertemuan dengan Allah. Itu mengingatkan tentang akhirat. Nah ini, ikatan ini akan terbawa sampai akhirat, sampai surga. Tapi sebaliknya, nah itu akan menjadi musuh, bahkan saling melaknat, saling menghujat. Makanya jangan salah memilih teman. Di poin berikutnya dijelaskan, yang bagi an ya'lama al-muslimu selayaknya agar tahu seorang muslim madda ta'thirus sahib, betapa besar, luas pengaruh sahabat ala sahibihi, terhadap sahabat. Sahabat di sini ya bisa teman sesama jenis atau pasangan, lingkungan. Fayanfa'u ala hada bi husni ikhtiyari as-sahib. Maka hal ini akan memberikan pengaruh kepadanya untuk atau mendorong kepadanya agar bi husni ikhtiyari as-sahib, agar baik, agar memperbaiki dalam memilih teman, agar pilihan dia itu pertimbangannya pilihan kebaikan, dan dia mampu memperbaiki pilihan tersebut. Memilih teman
memperbaiki dalam memilih teman, alladzi yu'athiru alaihi bi khairin, yang bisa mempengaruhinya kepada kebaikan. Jadi memilih teman yang baik yang bisa mempengaruhi kebaikan. Wa yatajannab sahib wa yatajannabu sahib alladzi yu'athiru alaihi bisu'in wa syarrin, dan agar dia menjauhi teman yang memberikan pengaruh kepadanya keburukan, bisu'in wa syarrin, dan keburukan. Jadi ketahui dulu kalau pengaruh teman itu sangat besar, sehingga hal tersebut hendaklah hati-hati dalam memilih, karena teman itu pengaruh. Teman di sini saya dikatakan baik sesama jenis, ikhwan dan ikhwan, akhwat dan akhwat, atau pasangan atau lingkungan, ini memberikan pengaruh. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, al-mar'u ala dini khalili. Seseorang itu tergantung agama temannya, kekasihnya. Maksudnya kondisi seorang akan sangat dipengaruhi oleh kondisi temannya. Bahkan dalam perkara akhlak, agama, cara ngomong, cara berpakaian, cita-cita, dan sebagainya. Ya. Bahkan kadang seorang teman itu ingin sama dalam hal tertentu dengan teman. Betul, kalau di dunia pertemanan itu kalau tidak melihat rambu-rambu syariat, ya yang penting happy. Sehingga ada geng-geng tertentu, circle-circle tertentu yang mereka tidak memperdulikan asas kemuliaan nanti di akhirat. Kemudian besar pengaruh teman ini, kalau dia baik, ya baik akan ke bawah. Seperti sudah kita bahas sebelumnya. Seperti penjual minyak wangi dan pembuat besi. Awalnya ketika teman itu melakukan keburukan, kita merasa nggak nyaman. Lama-kelamaan, yaudah biarin aja. Makanya jangan salah pilih. Perbaikilah dalam memilihnya. Fal yang dur, maka hendaklah melihat selektif ahadukum, salah seorang kalian, man yuqalidu, kepada siapa, dengan siapa dia berteman, berkasih sayang. Selektif, karena teman kita yang bersama-sama dengan kita itu akan mempengaruhi diri kita. Kadang nasihat pun bisa dibantahkan oleh teman. Misalnya kita ada yang nasihatin orang lain, terus cerita kepada teman, gini. Padahal nasihat itu udah baik. Kata temannya, oh enggak kayak gitu. Akhirnya dia lebih turut kepada teman. Jadi hidup ini jangan dibuat narasi hanya happy-happy bahagia bersama.
Hakikat hidup ini ujian semua. Dalam pertemanan kita bukan hanya mencari lingkungan yang bisa memberikan kita bahagia saja. Karena pada akhirnya yang akan bermanfaat bagi kita teman itu di akhirat. Atau di dunia ketika kita diajak pada kebaikan. Itu bermanfaat. Bukan sekedar yang mau menemani kita bahagia saja. Baik. Min hukukil ikhwah, di antara hak-hak persaudaraan ala ba'dihim kepada sebagian mereka adalah al-basyasyatu inda liqa. Sumringah, senyum, menampakkan wajah yang ceria ketika berjumpa. Karena wajah itu ada kaitannya dengan kondisi hati. Qala sallallahu alaihi wasallam, la tahkiranna minal ma'rufi syai'an. Janganlah engkau meremehkan sedikit pun dari kebaikan. Berarti hal yang akan disebutkan itu sebuah kebaikan. Walau antal akhaka biwajhin talqin. Walaupun engkau bertemu, menjumpai saudaramu dengan wajah yang ceria. Berarti wajah yang ceria itu termasuk sebuah kebaikan. Walaupun nggak mesti selalu dengan memberikan materi. Menampakkan wajah yang ceria itu sebuah kebaikan bagi saudara kita. Baik, satu lagi ya, hari ini masih berkaitan. Min hukukil ikhwa ala ba'dihim at-tahadi fima bainahum. Di antara hak-hak persaudaraan pada sebagian mereka adalah at-tahadi. Saling memberi hadiah. Fima bainahum, di antara mereka. Hadiah di sini maksudnya materi. Hadiah yang sifatnya barang atau apapun yang bermanfaat. Jangan ngasih hadiah yang tidak bermanfaat. Bahkan hadiah yang bisa dipakai untuk taat olehnya atau membantu dia untuk taat. Wa ma'na dzalik tabadalal hadaya, sering bertukar hadiah. Walidzalika atharun kabir fi ziyadatil mahabbah. Dengan hal tersebut terdapat pengaruh yang besar dalam bertambahnya kecintaan. Wa idhabi ma fi nufus, dan menghilangkan unek-unek di dalam jiwa. Qala sallallahu alaihi wasallam, tahadu tahabu. Salinglah memberikan hadiah, maka engkau akan saling mencinta. Tentu hadiah di sini yang kita mampu, tidak memaksakan, dan niat karena Allah. Terlepas nanti dibalas lagi hadiahnya atau tidak. Kalaupun tidak dibalas, kita sudah dapat pahala dari Allah. Kalaupun dibalas, ya kita syukuri, kita berterima kasih. Tapi bukan sekedar tujuannya ingin saling membalas hadiah atau ingin mendapat hadiah yang lebih dari saudara kita itu. Baik, demikian yang bisa kita bahas pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Sallallahu alaihi wasallam.
Astaghfiruka wa atubu ilaik.